Oke, selamat kenal semuanya. Aku itu suka storytelling. Kok malah cerita sih? Aku mau cerita horor tentang teman aku namanya Rina. Tapi karena aku baru-baru banget nih posting cerita-cerita begini, aku mau kenalin diri dulu. Oke, halo guys, nama aku Keigo Takami. Aku suka banget dipanggil Keigori, Keigo, sama Kei. BTW kalau kalian familiar sama nama Keigo Takami, iya, itu aku sengaja. Karena aku pakai nama karakter anime yang dulu tuh relate banget sama aku karena dia juga cakep. Tapi yaudah lanjut aja ke topik. Aku mau cerita horor. Oke. Cedar. Menggil rakyat jelata. Maafkan hamba, Tuhan. Kasihan Tuhan, kasihan Nyonya. Oke, jadi gini. Temen aku, si Rina, dia itu tinggal di kos karena kuliah. Nah, dia tinggal di kos karena tempat kuliahnya ini jauh sama rumahnya. Terus dia tuh udah sekitar 2 tahun 3 tahun, intinya udah lama kos di situ. Awalnya tuh kayak dia tuh nggak pernah gitu loh kejadian horor gitu, tapi pernah nih suatu hari kayak pas udah tinggal nih di kos-kosannya itu sekitar udah 2-3 tahun, intinya udah lama kejadiannya. Intinya kejadian itu udah lama semenjak dia udah tinggal dari lama gitu. Jadi kejadian itu pas akhir-akhir gitu, pas akhir-akhir tinggal. Jadi ini pernah suatu malam si Rina ini kan lagi begadang sekitar jam 2, jam 3 pagi gitu. Dia tuh ngedenger suara orang nangis di kamar sebelah. Nangis itu kayak pelan hampir gak kedengeran, kayak gitu. Tangisannya tuh ya kayak tangisan orang biasa. Si Rina tuh ngira kayak paling kayak orang sebelah tuh abis putus atau berantem sama pacarnya atau masalah lain lah. Tapi tangisannya itu nggak berhenti tuh, kayak lanjut sampai 5 menit, 10 menit, 15 menit, sampai setengah jam nggak selesai. Tapi masalahnya suara nangisnya tuh nggak berubah. Suaranya tuh nggak nambah pelan, nggak nambah kenceng, sama kayak dari awal, bener-bener sama. Si Rina tuh kayak ini orang cengeng banget gitu. Yaudah, akhirnya si Rina ini tidur sambil pakai headset dan dengerin lagu. Keesokan harinya dia ketemu nih sama orang yang tinggal di kamar sebelah. Si Rina nanya gini ke orang sebelah. BTW itu orang sebelah perempuan yang berhijaban gitu, intinya muslim lah. Si Rina nanya gini ke mbak berhijab itu. Si Rina nanya gini, Mbak kemarin kenapa nangis? Tanya Rina kan. Terus mbak berhijab itu kayak bingung gitu. Hah? Nangis? Saya kan kemarin ke rumah orang tua saya. Ini saya lagi ambil barang ketinggalan. Rina tuh kayak ngira mbak itu bisa gitu kan, kayak bercanda ya. Masih. Terus ibu kosnya nih kebetulan banget lewat dan ngedenger tuh percakapan mereka. Si ibu kosnya bilang gini, iya kok Narina, kemarin ini kakaknya ini nggak di kos nih, lagi pergi gitu. Nah si Rina bingung dong. Yaudah deh gitu. Terus si Rina tuh nggak mau coba negative thinking, mau coba positive thinking dulu. Nah keesokan harinya si Rina denger lagi nih suara nangis, dan itu juga tengah malam. Dia denger lagi suara nangis. Suaranya tuh benar-benar sama kayak yang kemarin ya, kayak gitu. Oke, sebentar guys, delay. Aku denger suara di kasur bawah. Aku posisinya sendiri di kamar, tapi ada mama di luar. Udah lanjut, kan dia denger suara nangis lagi tuh. Si Rina coba ngetok tuh dindingnya, dia kayak bukan gitu. Itu tuh nangisnya berhenti, bener-bener berhenti. Terus beberapa menit kemudian atau beberapa detik kemudian itu yang balas kayak 3 kali, tapi lebih lama gitu. Ngerti gak sih? Kayak dari kan Rina cepet tok-toknya, tapi yang ini tuh kayak lama gitu, kayak itu gak langsung. Nah si Rina kayak agak merinding dong. Si Rina tuh kayak diem bentar, terus kayak
Lu nangis kenapa sih sebelah? Berisik tahu nggak? Kedengeran soalnya. Soalnya tuh dinding asrama tuh tipis gitu loh guys, jadi kedengeran. Terus itu yang nangis itu ketawa-ketawa lagi, tapi nggak ada suara apa-apa. Ini masih siang loh, nggak ada suara apa-apa. Terus Rina tuh kayak bingung gitu kan, itu kayak merasa terganggu. Kayak Rina mikir kayaknya ini gue kayak kecapean aja deh, ini sebenarnya nggak ada yang nangis, gak ada yang ketok. Ini karena gue kecapean aja, gue keseringan begadang karena skripsi gitu kan. Ya udah akhirnya Rina tidur lagi. Keesokan harinya Rina tuh kayak ngecek kamar sebelah kan, bener kosong, gak ada apa-apa lagi. Dia tanya lagi ke ibu kosnya bilang gini, hah, kemarin malam kan gak ada yang di situ. Itu mbak-mbaknya itu benar-benar sepenuhnya ke rumah orang tuanya buat nginep, buat ketemu sama orang tuanya, kata ibu kosnya begitu. Anjir, merinding gak lo? Ini aku merinding loh, sumpah. Aduh, si Rina tuh kayak makin bingung kan, mulai takut. Terus yaudah nih, si Rina tuh mutusin buat pindah. Keesokan harinya lagi, si Rina udah mulai beres-beres barang. Tapi itu kayak lemari itu kayak kegeser sendiri, kayak tapi pelan, geser gini. Dah, berhenti. Tapi di belakang lemarinya itu kayak ada kotak jalan gitu loh, kayak pintu bisa dibuka. Tapi itu kayak dicat gitu, kayak sesuai warna dindingnya. Itu tuh kayak apa ya? Pintunya kecil, terus ada tulisan nomor jangan dibuka. Serina tuh kayak penasaran gitu, dia nggak buka, tapi dia ngedeketin, terus dia dengar suara kayak ada serak. Rasanya tuh kayak bukan suara tikus lewat atau kecoa, tapi tuh kayak kresek-kresek, ngerti gak sih, kayak orang jalan tapi rambutnya kepanjangan. Terus si Rina akhirnya langsung bawa semua barangnya, karena barangnya pas banget udah selesai, langsung bawa semua barangnya keluar dan kasih kuncinya ke ibu kosnya. Dah, dia pindah kos. Udah, itu lumayan ngeri sih guys, walaupun ceritanya pendek banget, itu lumayan ngeri bagi aku. BTW maaf banget guys karena ini ceritanya nggak panjang, karena emang aku tuh lebih suka cerita pendek daripada cerita panjang guys. Oke, mungkin aku usahain cerita lain kalinya lebih panjang dan lebih menarik, lebih horor atau lebih asik lah. Ya, gitulah. Tapi kalian harus like dan subscribe dulu. Yeay! Biar aku lebih semangat, guys. Oke. Bye. Okay, out. Love you all. Mwah.